Kiai Ahmad adalah seorang tokoh kampung yang sederhana dan dihormati di desanya. Hidupnya jauh dari kemewahan, namun kesehariannya dipenuhi dengan kesederhanaan dan ketulusan. Ia dikenal sebagai seorang kiai yang saleh dan bijaksana, meskipun hidup dalam kemiskinan. Rumahnya kecil, berdinding anyaman bambu dan beratap rumbia. Namun, hal itu tidak pernah menyurutkan niatnya untuk terus berdakwah dan membantu orang-orang di sekitarnya. Suatu hari, ketika ia sedang menggali tanah di bawah rumahnya untuk memperbaiki fondasi yang mulai lapuk, Kiai Ahmad dikejutkan oleh sesuatu yang keras dan berkilau di dalam tanah. Setelah digali lebih dalam, ia menemukan sebuah keris yang terlihat sangat istimewa. Keris itu tampak seperti terbuat dari emas, dengan ukiran halus dan bentuk yang anggun. Awalnya, ia tidak percaya bahwa itu adalah keris emas. Namun, semakin ia mengamatinya, semakin yakin ia bahwa benda itu sangat berharga. Kiai Ahmad mengangkat keris itu dengan hati-hati dan penuh rasa hormat. Ia merasa heran dan bertanya-tanya, mengapa benda berharga seperti itu bisa terkubur di bawah rumahnya. Sejenak, ia termenung sambil memandang keris tersebut. Dalam benaknya, muncul pertanyaan apakah ini adalah pertanda dari Tuhan, ataukah hanya sebuah kebetulan. Sebagai seorang yang sangat sederhana dan tawakal, ia tidak pernah memikirkan kekayaan duniawi, apalagi mengharapkan hal yang mewah. Keesokan harinya, kabar tentang penemuan keris emas oleh Kiai Ahmad mulai menyebar di desa. Masyarakat desa menjadi penasaran dan berbondong-bondong datang ke rumahnya untuk melihat langsung keris tersebut. Mereka berdecak kagum melihat kemegahan keris itu dan mulai berasumsi bahwa Kiai Ahmad kini akan menjadi kaya. Namun, Kiai Ahmad hanya tersenyum dan tidak menunjukkan tanda-tanda bahwa ia akan menjual keris itu. Bagi Kiai Ahmad, keris itu bukanlah sekadar benda berharga yang bisa dijual untuk mendapatkan uang. Ia merasa bahwa keris ini memiliki nilai spiritual yang lebih mendalam. Maka, ia memutuskan untuk menyimpan keris itu dengan baik dan hanya memperlihatkannya kepada orang-orang terdekatnya saja. Ia percaya bahwa benda ini adalah anugerah dari Tuhan yang harus dijaga dengan sebaik-baiknya, bukan untuk diperjualbelikan. Setiap malam, Kiai Ahmad selalu berdoa di depan keris tersebut. Ia meminta petunjuk kepada Tuhan tentang apa yang seharusnya ia lakukan dengan benda itu. Dalam doanya, ia memohon agar tidak tergoda oleh harta duniawi dan tetap diberi hati yang tulus. Ia takut jika keberadaan keris emas itu justru akan membuatnya terjebak dalam keserakahan. Bagi Kiai Ahmad, kesejahteraan batin jauh lebih berharga daripada harta benda. Masyarakat desa mulai mengagumi keteguhan hati Kiai Ahmad yang tidak tergoda untuk menjual keris emas itu. Mereka melihat bahwa ia tetap menjalani hidup dengan cara yang sama, tanpa perubahan sedikit pun. Bahkan, Kiai Ahmad semakin sering membantu orang-orang miskin di desanya dengan berbagai cara. Ia memberikan nasihat, bantuan, dan doa kepada siapapun yang datang kepadanya. Baginya, itulah bentuk syukur yang paling benar. Namun, tidak semua orang di desa menyukai sikap Kiai Ahmad. Ada beberapa orang yang iri dan berusaha menghasutnya agar menjual keris itu.
Mereka mengiming-imingi Kiai Amat dengan kehidupan yang lebih nyaman dan mewah jika ia mau menjualnya. Namun, Kiai Amat tetap bersikukuh pada pendiriannya. Ia mengatakan bahwa hidup mewah bukanlah tujuannya. Ia lebih ingin hidup dengan damai dan dekat dengan Tuhan. Suatu malam, Kiai Amat bermimpi. Mimpinya, ia melihat seorang pria berjubah putih yang memberinya pesan. Pria itu mengatakan bahwa keris emas tersebut adalah peninggalan leluhur yang harus dijaga dengan baik. Kiai Amat diminta untuk tidak menjualnya dan menjadikan keris itu sebagai simbol perjuangan melawan hawa nafsu. Kiai Amat terbangun dari mimpi itu dengan perasaan tenang dan semakin yakin dengan keputusannya. Setelah mimpi itu, Kiai Amat merasakan semangat baru dalam hidupnya. Ia semakin giat mengajar dan berdakwah kepada masyarakat desa. Ia merasa bahwa tugasnya bukan hanya sebagai kiai, tetapi juga sebagai penjaga warisan leluhur. Keris emas itu kini bukan hanya benda berharga, melainkan juga simbol tanggung jawab besar yang harus dijaga dan dilestarikan. Hingga beberapa tahun kemudian, Kiai Amat tetap hidup sederhana dan mempertahankan keris emas itu di rumahnya. Keris itu menjadi semacam jimat yang melindungi rumahnya dan keluarganya. Banyak orang dari luar desa datang untuk melihat keris itu dan meminta berkah dari Kiai Amat. Namun, ia selalu mengingatkan mereka bahwa berkah sejati hanya datang dari Tuhan. Kisah Kiai Amat dan keris emas itu pun menjadi legenda yang dikenal oleh banyak orang. Tidak hanya di desanya, tetapi juga di desa-desa sekitarnya. Orang-orang menceritakan tentang betapa besarnya keimanan Kiai Amat yang mampu menahan godaan harta benda. Bagi mereka, Kiai Amat adalah teladan nyata bagaimana kekayaan hati lebih berharga daripada kekayaan materi. Meski hidup dalam kemiskinan, Kiai Amat merasa bahwa dirinya adalah orang paling kaya di dunia. Kekayaan itu ia rasakan dalam bentuk ketenangan, keimanan, dan kasih sayang dari masyarakat sekitarnya. Ia tidak pernah merasa kekurangan, karena Tuhan selalu mencukupinya. Kiai Amat hidup dengan damai hingga akhir hayatnya, dan keris emas itu tetap terjaga sebagai warisan spiritual bagi generasi berikutnya. Warisan keris emas itu pun diteruskan oleh anak cucunya yang menghormati prinsip-prinsip yang diajarkan oleh Kiai Amat. Mereka tahu bahwa keris itu bukan sekadar benda pusaka, tetapi juga pengingat tentang pentingnya kesederhanaan dan ketulusan dalam menjalani hidup. Hingga kini, kisah Kiai Amat dan keris emasnya terus diceritakan sebagai inspirasi bagi siapa saja yang mendengarnya. Beberapa tahun setelah Kiai Amat menemukan keris emas di bawah rumahnya, sebuah kejadian tak terduga mengubah hidupnya dan hidup masyarakat desanya. Suatu hari, seorang kolektor benda pusaka kaya raya mendengar kabar tentang keris emas tersebut. Kolektor itu sangat tertarik untuk memiliki keris yang diyakininya sebagai peninggalan sejarah berharga. Maka, ia berkunjung ke desa Kiai Amat dan menawarkan sejumlah uang yang sangat besar sebagai imbalan bagi keris emas itu. Pada awalnya, Kiai Amat ragu untuk menerima tawaran tersebut. Ia merasa bahwa keris itu adalah amanah dari leluhur dan tidak seharusnya diperjualbelikan. Namun,
Setelah mempertimbangkan dengan matang dan berkonsultasi dengan beberapa tokoh agama di desanya, Kiai Ahmad menyadari bahwa uang hasil penjualan keris bisa ia manfaatkan untuk kebaikan masyarakat desa yang selama ini hidup dalam keterbatasan. Akhirnya, dengan niat yang tulus untuk membantu sesama, Kiai Ahmad menerima tawaran dari kolektor tersebut. Uang hasil penjualan keris pun menjadi modal yang sangat besar bagi Kiai Ahmad. Namun, alih-alih menggunakan uang itu untuk dirinya sendiri, ia memutuskan untuk menghibahkan sebagian besar hartanya demi kesejahteraan desa. Langkah ini membuat masyarakat desa kagum dan terharu. Mereka tidak menyangka bahwa Kiai Ahmad yang sederhana dan bersahaja itu rela mengorbankan harta yang sangat besar demi kemaslahatan orang banyak. Dengan uang tersebut, Kiai Ahmad mulai membangun berbagai fasilitas yang sangat dibutuhkan oleh warga desa. Ia membangun sebuah masjid yang megah agar masyarakat dapat beribadah dengan nyaman. Masjid itu dihiasi dengan ornamen indah dan memiliki ruangan yang luas. Selain itu, ia juga membangun sebuah madrasah agar anak-anak desa bisa mendapatkan pendidikan agama yang lebih baik. Bagi Kiai Ahmad, mendidik generasi muda dalam agama adalah hal yang sangat penting. Tidak hanya membangun fasilitas ibadah dan pendidikan, Kiai Ahmad juga membangun fasilitas kesehatan untuk warga desa. Ia mendirikan sebuah klinik kecil dengan peralatan medis yang cukup memadai. Dengan adanya klinik tersebut, warga desa tidak perlu lagi menempuh perjalanan jauh ke kota hanya untuk berobat. Ia juga mengupayakan agar ada seorang dokter yang bisa melayani masyarakat secara berkala. Hal ini membuat kesehatan warga desa semakin terjamin. Kiai Ahmad tidak berhenti sampai di situ. Ia juga mendirikan sebuah pasar desa untuk mendukung perekonomian warga. Dengan adanya pasar ini, masyarakat tidak perlu lagi pergi ke luar desa untuk menjual hasil pertanian dan kerajinan mereka. Pasar tersebut menjadi pusat kegiatan ekonomi baru yang membuat warga semakin sejahtera. Pasar ini juga menjadi tempat bertemunya warga dari berbagai desa sekitar, sehingga membuka peluang baru untuk perdagangan. Berkat harta dari keris emas, Kiai Ahmad juga memperbaiki jalan-jalan desa yang sebelumnya sulit dilalui, terutama saat musim hujan. Jalan-jalan yang mulanya berlumpur kini berubah menjadi jalan yang rapi dan beraspal. Hal ini sangat memudahkan mobilitas warga desa dan meningkatkan kualitas hidup mereka. Para petani lebih mudah mengangkut hasil panen mereka ke pasar desa, sehingga pendapatan mereka pun meningkat. Kiai Ahmad pun membentuk kelompok tani dan memberikan bantuan modal serta pelatihan kepada para petani. Ia berharap dengan adanya kelompok tani tersebut, hasil panen warga desa bisa meningkat. Para petani diberikan pelatihan untuk meningkatkan produktivitas pertanian mereka dan juga untuk mengelola hasil panen dengan lebih baik. Melalui kelompok tani, para petani juga bisa saling bertukar pengetahuan dan pengalaman. Tidak hanya petani, Kiai Ahmad juga memperhatikan para pengrajin dan pekerja kecil lainnya di desa. Ia memberikan bantuan modal bagi para pengrajin dan melatih mereka untuk menghasilkan produk yang berkualitas. Ia mendirikan sebuah balai latihan kerja agar masyarakat desa bisa belajar keterampilan baru yang bermanfaat. Balai ini menjadi tempat bagi warga untuk mengasah keterampilan dan membuka peluang kerja yang lebih luas.
Melihat pengorbanan dan ketulusan Kiai Amat, warga desa semakin menghormatinya. Mereka merasa sangat beruntung memiliki pemimpin yang begitu peduli dengan kesejahteraan mereka. Banyak warga yang terdorong untuk mengikuti jejak Kiai Amat dalam membantu sesama. Desa itu pun berubah menjadi desa yang makmur dan damai. Kehidupan di desa semakin harmonis, dan masyarakatnya hidup dengan rukun dan saling tolong-menolong. Kisah tentang Kiai Amat yang menghibahkan hartanya untuk masyarakat desa pun tersebar luas. Banyak orang dari desa-desa sekitar yang datang berkunjung untuk melihat langsung perubahan yang terjadi. Mereka terinspirasi oleh kisah Kiai Amat dan berusaha meniru kebaikan serta kemurahan hatinya. Kehadiran Kiai Amat membawa berkah tidak hanya bagi desanya, tetapi juga bagi banyak orang di sekitarnya. Seiring berjalannya waktu, Kiai Amat semakin dicintai oleh masyarakat. Namun, ia tetap hidup sederhana meskipun memiliki harta yang melimpah. Ia tidak tertarik pada kemewahan, dan selalu menggunakan hartanya untuk kepentingan orang banyak. Rumahnya tetap sederhana, dan ia terus hidup dengan prinsip-prinsip kesederhanaan yang selalu ia junjung tinggi. Pada suatu hari, Kiai Amat mengumpulkan masyarakat desa dan memberikan nasihat bijak kepada mereka. Ia mengingatkan mereka bahwa harta bukanlah tujuan utama dalam hidup, melainkan alat untuk menebar kebaikan. Ia berharap bahwa masyarakat desa akan menjaga warisan yang ia tinggalkan dan terus membantu sesama dengan tulus. Bagi Kiai Amat, kebahagiaan sejati ada dalam berbagi dan memberi manfaat bagi orang lain. Setelah bertahun-tahun mengabdi kepada masyarakat, Kiai Amat akhirnya berpulang ke Rahmatullah dalam keadaan tenang. Warga desa sangat berduka atas kepergian sang kiai yang telah banyak berjasa bagi mereka. Meski telah tiada, kebaikan Kiai Amat tetap dikenang dan menjadi inspirasi bagi generasi berikutnya. Mereka terus melanjutkan warisan yang telah ia tinggalkan, menjaga desa tetap makmur dan penuh kedamaian. Warisan Kiai Amat tidak hanya berupa fasilitas-fasilitas yang ia bangun, tetapi juga nilai-nilai kebaikan yang ia tanamkan di hati setiap warga desa. Nilai ketulusan, keikhlasan, dan kepedulian terhadap sesama menjadi fondasi bagi masyarakat desa. Mereka tidak lagi merasa miskin, meski hidup sederhana. Bagi mereka, kekayaan yang sesungguhnya adalah kebahagiaan dan rasa saling memiliki. Kisah Kiai Amat dan keris emasnya menjadi legenda yang terus diceritakan turun-temurun. Anak-anak di desa selalu mendengar cerita tentang sang kiai yang rela mengorbankan hartanya demi kesejahteraan bersama. Mereka tumbuh dengan nilai-nilai kebaikan yang diteladankan oleh Kiai Amat. Generasi demi generasi mengingatnya sebagai sosok yang membawa perubahan besar dalam kehidupan mereka. Desa yang dulunya miskin kini menjadi desa yang makmur dan dikenal sebagai desa teladan. Banyak orang dari luar desa yang datang untuk belajar dari cara hidup masyarakat desa yang penuh dengan nilai kebersamaan dan saling membantu. Semua itu berkat ketulusan seorang Kiai Amat yang ikhlas berbagi tanpa pamrih. Meski hartanya melimpah, Kiai Amat tetap menjaga hati dan tidak pernah merasa tergoda oleh kemewahan dunia. Warisan Kiai Amat juga membawa berkah bagi desa-desa sekitarnya. Mereka mengikuti jejak desa tersebut dengan membangun fasilitas-fasilitas yang bermanfaat bagi masyarakat.
Nilai gotong royong dan kepedulian sosial yang ditanamkan oleh Kiai Ahmad menjadi inspirasi bagi banyak desa lain. Kiai Ahmad telah meninggalkan pengaruh yang tak ternilai bagi banyak orang. Kisah hidup Kiai Ahmad menjadi pelajaran berharga tentang arti kekayaan yang sejati. Bagi Kiai Ahmad, kekayaan yang sebenarnya adalah ketika seseorang mampu membawa manfaat bagi banyak orang. Kekayaan material hanyalah sementara, tetapi kebaikan yang ditinggalkan akan terus hidup dan memberi manfaat bagi generasi mendatang. Kiai Ahmad adalah teladan bagi siapa saja yang ingin hidup dengan penuh makna.